Setelah turun di latihan bebas pertama, mereka kemungkinan akan lanjut untuk ikut dalam tes pembalap muda usai GP Abu Dhabi, yang kali ini tidak akan diikuti oleh Fernando Alonso. Buat yang tahu-tahu aja. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dan like video ini untuk support channel ini agar terus berkembang ke depannya. Dan ya, stay tune in this video, let's go. Jack Doohan dipilih Alpine untuk turun dalam latihan bebas pertama di F1 GP Meksiko dan Abu Dhabi. Ia menjadi rookie yang diajukan oleh Alpine. Dua seri tersebut menjadi kesempatan terakhir tim memenuhi kewajiban menurunkan rookie di latihan bebas pertama. Jadi sejak musim 2022, tim-tim F1 diwajibkan menurunkan pembalap rookie di sejumlah sesi latihan bebas. Ini dilakukan untuk meningkatkan kurangnya kesempatan bagi para pembalap muda yang berharap masuk ke F1. GP Brasil tidak memungkinkan karena ada sprint race, maka hanya tersisa Meksiko dan Abu Dhabi. Pada latihan bebas pertama di Autodromo Hermanos Rodriguez, putra legenda MotoGP Mick Doohan akan mengemudi mobil Esteban Ocon. Sedangkan untuk di GP Abu Dhabi, Alpine masih belum merencanakan akan mengemudikan mobil Esteban Ocon atau Fernando Alonso. Jack Doohan sebenarnya sudah latihan beberapa kali dengan mobil Alpine A521 yang dipakai musim lalu. Ia mengemudi di Budapest dan saat pengambilan video di Monza. Namun, keputusan untuk memberi kesempatan pembalap Australia debut di F1 baru keluar setelah Oscar Piastri resmi keluar dari Alpine. Awalnya, kursi rookie diberikan kepada juara Formula 2 2021 tersebut. Rencana buyar ketika Piastri diam-diam mengunci kesepakatan dengan McLaren untuk F1 2023. Jack Doohan mencuri perhatian sejak memborong 3 kemenangan pada tahun perdananya di Formula 2. Pembalap 19 tahun itu memenangi sprint race di Silverstone dan Hungaria, serta Future Race di Spa-Francorchamps. Penghuni peringkat keempat klasemen tersebut mengutarakan, "Saya berterima kasih kepada Alpine yang memberi kesempatan mengemudi dalam latihan bebas di Meksiko. Sebuah kehormatan besar diberi kepercayaan mengemudi mobil Formula One. Jadi punya kesempatan di akhir pekan Grand Prix Formula One sangatlah istimewa. Saya kira ini akan jadi pengalaman sangat menyenangkan mengemudi mobil di sirkuit jenis ini dengan ketinggian tinggi dan top speed yang sangat tinggi. Saya akan bekerja keras pada hari itu, melakukan semua yang ditetapkan tim pada saat bersamaan, menikmati momen yang saya tahu akan jadi kesempatan unik." Sementara itu, beberapa tim belum mengumumkan siapa rookie yang akan mengisi slot latihan bebas pertama. Red Bull Racing dan AlphaTauri masih punya jatah 1 kali lagi. Liam Lawson mungkin yang akan menerima jatah tersebut setelah sebelumnya juga sempat turun saat latihan bebas pertama di GP Belgia bersama AlphaTauri. Meski Nick de Vries sudah diikat AlphaTauri, Mercedes tetap menggunakan jasanya. 1 sesi lagi akan diberikan di GP Meksiko, jadi pada GP Meksiko nanti Nick de Vries kemungkinan akan turun menggunakan mobil Mercedes. Sementara untuk nama lain, kemungkinan akan turun saat sesi latihan bebas pertama di Abu Dhabi. Pietro Fittipaldi akan turun di tim Haas, lalu ada Pato O'Ward akan diturunkan McLaren, Felipe Drugovich di tim Aston Martin, Robert Schwarzman di Ferrari, dan Logan Sargent di Williams. Logan Sargent juga kemungkinan besar akan menjadi pembalap Williams musim depan apabila ia mampu mendapatkan super license. Setelah turun di latihan bebas pertama, mereka kemungkinan akan lanjut untuk ikut dalam tes pembalap muda usai GP Abu Dhabi, yang kali ini tidak akan diikuti oleh Fernando Alonso. Buat yang tahu-tahu aja. Audi mengumumkan bakal masuk ke Formula One 2026 dengan menggandeng Sauber Motorsport. Di sela F1 GP Belgia Agustus silam, Audi membenarkan partisipasinya. Hanya saja, mereka tidak mau membongkar identitas mitranya.
Spekulasi kian liar setelah Sauber mengumumkan akan berpisah dengan Alfa Romeo akhir 2023. Tim asal Swiss tersebut membenarkan bahwa Audi sudah mengakuisisi saham mereka, tapi tak dijelaskan porsinya. Pemegang saham pengendali Sauber Holdings, Finn Rausing, juga angkat bicara. Ia mengungkapkan Audi adalah mitra strategis terbaik untuk Sauber Group. Jelas bahwa kami berbagi nilai dan visi, dan kami menanti untuk mencapai tujuan umum kami dalam kemitraan kuat dan sukses. Tim prinsipal Fred Vasseur memandang ada tanggung jawab berat yang harus dipikul setelah tim terikat dengan anak perusahaan VW Group. Menjadi tim kerjasama Audi bukan hanya sebuah kehormatan dan tanggung jawab besar. Ini opsi terbaik di masa depan, dan kami sangat yakin dapat membantu Audi mencapai target yang sudah ditetapkan untuk perjalanan di Formula One. Oliver Hoffmann, petinggi Audi yang bertanggung jawab pada program Formula One, menjelaskan alasan memilih Sauber. Mereka sudah menyewa wind tunnel untuk mengembangkan mobil LMP1 yang dipakai dalam ajang balap ketahanan dunia. Kami senang mendapat mitra berpengalaman dan kompeten untuk proyek F1 yang ambisius. Kami tahu grup Sauber dengan fasilitas mutakhir dan tim berpengalaman dari kolaborasi sebelumnya, dan kami yakin bahwa bersama kami akan membentuk tim kuat, tuturnya. Pembalap Ferrari Charles Leclerc berharap gelar kedua Max Verstappen tidak menjadi pintu awal dominasinya bersama Red Bull Racing. Dalam 12 tahun terakhir, kejuaraan dunia Formula One hanya didominasi dua tim saja. Pertama, Red Bull Racing dengan 4 gelar juara dunia bersama Sebastian Vettel dari tahun 2010 sampai 2013. Setelah itu, Mercedes menggila antara 2014 sampai 2020 dengan menguasai gelar pembalap dan konstruktor masing-masing lewat Lewis Hamilton 6 kali dan Nico Rosberg sekali pada 2016. Kini, Red Bull mencoba kembali menancapkan kembali kukuhnya di F1. Dalam 2 tahun terakhir, mereka memenangi gelar pembalap lewat Max Verstappen, dan tahun ini kembali menguasai konstruktor. Apa yang dilakukan Max Verstappen pada balapan GP Amerika mulai mengindikasikan dirinya bakal mendominasi. Dengan kemenangan Max Verstappen di Austin menjadi kemenangan ke-13-nya musim ini, menyamai rekor Michael Schumacher dan Sebastian Vettel dengan 13 kemenangan. Dengan 3 balapan tersisa, bukan tidak mungkin Verstappen melewati rekor 2 pembalap asal Jerman tersebut. Tidak sampai di situ, dengan usia yang masih 25 tahun, ini diyakini baru menjadi tanda awal Verstappen bakal dominan. Ferrari musim ini mencoba mengoyak Red Bull Racing tetapi belum mampu. Karena kendala teknis, strategi, dan lain-lain, baik Charles Leclerc maupun Carlos Sainz gagal memberikan gelar juara dunia bagi Ferrari yang terakhir direbut pada 2007. Leclerc memang beberapa kali menyulitkan Verstappen, salah satunya comeback spektakuler di Austin dengan finish di podium ketiga setelah start dari grid ke-12. Apa yang dikhawatirkan Leclerc adalah bukan kekalahan musim ini, tetapi F1 bisa menjadi perburuan gelar pribadi bagi Verstappen di masa depan. Hal tersebut diungkapkan pembalap asal Monaco tersebut saat jumpa pers seusai GP Amerika Serikat. Saat disinggung soal rekor yang dibuat Verstappen serta bagaimana dirinya mengantisipasi kemungkinan kembalinya dominasi Red Bull Racing. Saya berharap dominasi itu tidak terjadi. Kami bekerja sebagai tim untuk memastikan hal itu tidak terjadi, kata Leclerc. Charles Leclerc menjelaskan problem Ferrari musim ini bukan hanya degradasi ban, tetapi juga sejumlah kesalahan strategi, komunikasi, dan teknik mengatur level keausan ban. Thanks for watching.